Saudara-saudara, banyak orang menganggap agama Buddha ini agama yang pesimis. Agama Buddha ini agama yang selalu mengutamakan penderitaan. Ya, sehingga dalam banyak kanal YouTube yang mungkin membahas tentang agama Buddha, baik oleh umat Buddha sendiri, kemudian juga oleh yang bukan Buddhis misalnya, kadang-kadang mengatakan agama Buddha adalah agama yang pesimis. Agama Buddha adalah agama yang melihat hidup ini dari penderitaan sehingga menjauhi kehidupan. Sebetulnya tidak demikian. Dalam banyak pembahasan, Sang Buddha juga menunjukkan bahwa ada kebahagiaan. Justru sebetulnya kalau kita melihat ajaran Dharma yang pertama itu adalah hidup itu berisi penderitaan atau ketidakpuasan, sebetulnya adalah melihat bahwa kalau hidup itu berisi kebahagiaan kan kita ini tidak ada masalah. Jadi misalnya kita sehat, kita punya duit banyak, kita bisa jalan kemana-mana, kita nggak mikir apa-apa. Tapi begitu kita kurang sehat, uang juga kurang, kita tidak bisa kemana-mana, itu kita baru berproblem. Jadi dari kesunyataan yang pertama saja kita sudah jelas bahwa yang dibahas Sang Buddha itu bagaimana sikap kita kalau menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi ketidakpuasan. Karena kalau tidak menderita, puas, bahagia, tidak usah dibahas. Semua orang juga sudah menikmati hal itu. Nah, jadi kita harus meluruskan juga konsep-konsep yang ada di dalam pemikiran kita maupun juga di masyarakat luas, bahwa agama Buddha bukan agama yang pesimis. Tetapi agama Buddha ini realistis karena melihat hidup ini ada sukanya, silahkan Anda nikmati, kalau memang itu Anda perlukan, tetapi kalau ada penderitaan jangan mengeluh. Karena nanti ada cara-cara untuk mengatasi penderitaan, misalnya saja mengendalikan keinginan dengan jalan mulia berunsur 8 dan sebagainya, itu adalah supaya hidup kita kalau bisa mengatasi penderitaan, muncullah kebahagiaan. Nah, jadi hidup senang itu memang menjadi salah satu tujuan seorang umat Buddha. Bahkan dikatakan di dalam Dharma, salah satu sumber Dharma yang menyebutkan, bagaimana sih hidup senang pengertiannya di dalam Dharma itu? Hidup senang itu kalau kita memenuhi ataupun kita mendapatkan beberapa hal, faktor yang dapat mendukung adanya kesenangan itu. Faktor yang pertama misalnya, hidup senang itu kalau ekonominya mandiri, punya kemandirian ekonomi, punya kecukupan ekonomi, itu hidup pasti senang. Ada semacam pengertian di masyarakat atau mungkin itu menjadi satu hasil survei yang menyatakan bahwa jika ekonomi dalam sebuah rumah tangga itu mencukupi atau ada kemandirian ekonomi dalam sebuah keluarga, maka masalah di dalam keluarga itu berkurang 90%. Banyak banget loh, berkurang 90%. Saudara-saudara, kita, terutama Anda yang hidup di dalam masyarakat, dalam rumah tangga, punya pasangan hidup, punya keluarga, dan lain sebagainya, coba direnungkan. Apa ya yang membuat saya ini gelisah? Yang membuat saya ini sering bertengkar dengan pasangan hidup. Saya sering marah-marah dengan anak-anak. Saya sering emosi dengan tamu yang datang. Coba renungkan baik-baik. Apa itu?
Nanti kalau kita renungkan baik-baik, kita renungkan, endingnya kita itu sebetulnya ekonominya agak goyang. Jadi keuangan kita ini ada problem di dalam keluarga. Apakah mungkin seperti dampak pandemi kemarin? Apakah mungkin karena harga-harga bahan pokok itu meningkat, kemudian biaya hidup juga jadi meningkat, padahal penghasilan agak sulit? Coba renungkan. Itu yang kadang-kadang membuat kita stres. Sehingga kalau misalnya anak ada program sekolah mengadakan study tour misalnya, atau dharma wisata kemana misalnya, kadang-kadang kita lalu mikir, aduh nak, kalau bisa jangan sekarang, ini ekonomi, ini aduh kita orang tua ini baru kesulitan ekonomi. Itu di dalam batin, tapi akhirnya ya sudahlah, kasih uangnya. Tapi sakit di dalam batin itu. Kemudian biara mengadakan acara tertentu penggalangan dana, aduh kalau bisa jangan sekarang. Ya pembangunan wihara penting, tetapi jangan sekarang, ini kita ekonominya sulit. Nah itu kalau kita keluar. Tapi ke dalam karena kita tekanan ekonominya kuat, kekurangan ekonomi atau ekonomi goyah dalam keluarga, gampang sekali marah. Ketika membelikan makanan kepada anak-anak, kita sudah ngomong, nah, ini makanan ini mahal loh nak. Buah yang saya beli ini termasuk buah langka nak. Mahal ini nak. Tapi sama anak-anak digeletakkan, nggak disentuh, nggak dimakan, langsung kita sakit hati. Aduh, ini makanan enak, makanan mahal anak-anaknya. Aduh, sia-sia. Kenapa? Karena ekonomi goyang. Kemudian membelikan baju, atau untuk pakaiannya sendiri juga, membeli baju untuk sendiri ataupun keluarga. Kemudian waktu dicuci, ya luntur, atau kelunturan dengan yang lain, padahal ini Pak mahal, termasuk langka ini. Akhirnya kita emosi, karena ekonominya goyang, kemandirian ekonomi kurang. Tapi kalau kemandirian ekonominya mantap, enak, ini makanan mahal ini per kilonya. Mau makan, makan. Nggak mau, buang nggak apa-apa. Santai kita. Atau kalau perlu bawa ke mana, didanain. Kalau kamu nggak mau makan, danain. Nggak apa-apa. Nanti saya beli lagi. Banyak yang beginian. Loh, kita santai. Kemudian, baju kok kelunturan. Wah, padahal pakai aja belum ini. Padahal bajunya juga harganya mahal. Nggak apa-apa lah. Yang kelunturan, sudah buang aja. Atau didanakan kemana. Nah, kita beli lagi. Santai. Nah, itu baru materi yang tentang pakaian, tentang makanan. Kalau kesehatan juga sama. Kadang-kadang kita kalau ekonominya sedang kurang atau goyang, sakit itu jadi masalah. Aduh, sakit lagi, sakit lagi. Ini bapaknya sakit, sekarang gantian ibunya sakit, gantian anak yang pertama sakit, gantian anak yang kedua sakit. Aduh, duit kok keluar terus. Karena ekonominya goyang. Tapi begitu ekonominya mantap, sakit, nggak apa-apa, yuk kita berobat ke luar negeri, sekalian jalan-jalan. Ini semua dicek up semua sekalian, mumpung di luar negeri. Oh ini kurang kurang sehat di sini, itu kurang sehat di situ. Nggak apa-apa, sekalian diobatkan, habiskan sekalian supaya nanti semuanya jadi sehat. Enak. Karena itu di dalam drama disampaikan, salah satu penyebab hidup bahagia, hidup senang itu adalah ekonomi cukup. Tapi kalau hanya ekonomi cukup atau kemandirian ekonomi saja sudah cukup, itu masih kurang. Harus juga mampu menggunakan kecukupan ekonomi tadi. Saudara-saudara tentu tahu di masyarakat banyak
orang yang wah mengumpulkan uang, kerja keras, mengumpulkan banyak sekali kok, mengumpulkan uang. Tapi kemudian dia tidak mau menggunakan, dia pelit sekali, dia kikir sekali. Jadi walaupun duitnya banyak, tapi dia kalau ngomong, ini nak, barangnya mahal loh nak, makanannya mahal, dimakan sampai habis ya nak. Jangan sampai disisain ya nak, jangan sampai dikasihkan orang lain ya nak, harus kita makan sendiri ya nak. Berarti dia orang yang sudah punya kemandirian ekonomi, tetapi mentalnya masih minus, belum mandiri. Dan ini banyak. Coba saja, Anda lihat ada orang punya mobil baru. Wah, mobil baru. Wah, kalau parkir di wihara agak berjauhan dengan yang lain. Kenapa? Takut lecet. Nanti lecet sedikit ngomel-ngomel. Nah, ini berarti dia belum siap punya kendaraan. Karena kalau sudah siap punya kendaraan, barang yang digunakan di jalan raya, yang bisa diparkir di sembarang tempat, ya risikonya tinggi, ketubruk lah, rusak lah, keserempet lah. Jadi banyak mental-mental seperti itu. Coba Anda tanya diri Anda sendiri, Anda juga seperti itu nggak? Kalau punya mobil, punya HP, punya rumah, nggak boleh rusak, nggak bisa tahu bahwa waduh ini semua ini sebetulnya tidak kekal, bisa rusak, bisa gores. Kadang-kadang kita itu nggak siap untuk mandiri secara ekonomi. Jadi, kalau bisa memiliki kemandirian ekonomi dan kita bisa menggunakan kemandirian kita itu, ini hidup lebih senang lagi. Kenapa? Karena sekarang saya punya kemandirian ekonomi. Ayo, ini sekarang kayaknya sudah pandemi sudah berkurang nih di mana saja. Ayo kita jalan-jalan ke luar negeri. Santai. Jangan terus, kemandirian ekonominya disimpan terus. Nah, nanti kalau sudah disimpan terus, meninggal yang nyimpen itu. Yang memanfaatkan adalah anak-anak keluarganya. Jadi yang nyari duit malah nggak dapat manfaat. Yang nggak nyari duit, anak dan keturunannya, yang menghabiskan semua itu. Kenapa kita tidak bekerja, kita juga tidak berusaha untuk menggunakan hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan itu. Baru itu kita senang. Ya, jadi kemandirian ekonomi membuat kita senang. Bisa menggunakan, kita juga senang. Kemudian, kalau bisa, jangan punya utang. Karena kalau kita punya utang, tidur pun kita stres. Apalagi kalau utangnya pakai bunga. Jadi kita tidur, utang kita itu berjalan terus hitungan bunganya. Padahal kita kerja hanya berapa jam sehari, katakanlah 8 jam. Bunga berjalan per hari 24 jam. Jadi kita, aduh ini masih mau nyicil ini, mau masih nyicil itu. Tiap mendapatkan penghasilan, yang terpikir adalah mau nyicil kendaraan, mau nyicil rumah, mau nyicil televisi, mau nyicil ini, mau nyicil itu. Stres. Dan akhirnya di akhir bulan, emosi meningkat lagi. Karena 90% masalah itu kan karena ekonomi. Di akhir bulan emosi. Aduh, ini mau makan sudah nggak ada. Udah habis untuk cicilan ini itu, kemarin anak ya sakit. Emosi. Tapi kalau hutang itu tidak ada, itu menjadi tambahan untuk faktor kita hidup senang. Tidur santai, tidak mikir hutang karena semua ini uangnya sendiri. Kalau punya uang ya pakai, kalau nggak punya uang ya kita menghemat. Santai sekali. Nah, jadi punya kemandirian ekonomi, bisa menggunakan kemandirian ekonominya itu dengan bijaksana. Kemudian kalau bisa, hindari hutang. Nah, sekarang yang keempat.
Bagaimana hidup itu senang? Kalau kita menjalankan dharma. Salah satu dharma apa? Melaksanakan kemoralan, sila. Tadi, waktu Bante Dhammaratano datang, Anda kemudian meminta tuntunan sila. Itu sebetulnya adalah kita diingatkan, walaupun Anda mungkin sudah hafal semua 5 sila itu, tapi tetap kita minta tuntunan sila. Supaya kita diingatkan, ini loh, bahwa kita di dalam dhamma itu bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan, supaya kita tuh selalu ingat dan kita ada niat, ada upaya, ada semangat untuk melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini kenapa? Karena pelaksanaan sila itu berhubungan dengan hidup senang. Anda kalau misalnya baru berbohong saja, karena kalau membunuh mungkin jarang sekali ataupun malah tidak pernah Anda lakukan. Mencuri mungkin ya Anda tidak melakukan. Ya berzina ya mungkin Anda tidak melakukan. Bohong, wah ini yang kadang-kadang agak sulit dihindari. Misalnya saja, ada teman mau datang ke rumah, kan kita biasanya kan di zaman hari ini kan ngabari dulu yang mau datang, tanya sama yang punya rumah, hari ini kamu di rumah nggak? Aku mau ke rumahmu. Kita sebetulnya agak males nih, si A itu mau datang ke rumah kita, apalagi bersama keluarga, karena kita sebetulnya masih pengen ada ngobrol-ngobrol lah dengan keluarga kita sendiri. Nah, ini tamu datang mengganggu ini rencana semula kita. Jadi kita ngomong, maaf ya, kita atau saya sedang tidak di rumah. Jadi kita berbohong. Maaf ya, saya sedang tidak di rumah. Selesai. Begitu message-nya ini atau pesan WA-nya ini di-send, kita merasa tenang. Karena teman itu kemudian mengatakan, oke, kalau kamu nggak di rumah nggak apa-apa. Nanti lain kesempatan. Ya, oke, lain kesempatan aja. Wah, kita senang nih, dah di rumah. Nah, saudara-saudara, beberapa menit kemudian, kita itu kedatangan langganan makanan. Jadi, ada Gojek. Jadi, kita mau makan sekeluarga, kemudian kita bukan kita, saya tadi lupa menyebutkan nama, sebetulnya ini saya bukan di endorse oleh kurir yang instan itu tadi atau untuk pesan makanan, tapi pokoknya sekarang ada kurir yang ngantar makanan. Jadi dia ngebel karena kita mau makan bersama sekeluarga. Dia ngebel, kita keluar untuk ngambil ataupun untuk menerima makanan itu dari si kurir. Itu hanya setengah menit mungkin kita jalan dari pintu menuju ke pagar untuk terima, kemudian kita juga mau berbaik hati, kita kasih uang kecil untuk kurirnya. Pas kita sedang menerima makanan itu, teman kita yang tadi WA mau main ke rumah kita, itu liwat. Sudah liwat, manggil lagi. Hei, hei. Wah, kok ya pas ya? Kok nggak tadi sebelum kurir datang atau nanti setelah kurir pergi ya? Kok pas saya di luar, wei, wei, wei. Langsung kita rasanya nggak nyaman banget. Makanan yang tadi kita pesen itu begitu dibuka sama makan untuk keluarga, rasanya jadi berubah, nggak nyaman banget.
kita merasa, waduh, kebohongan saya kebuka, saya nanti gimana ya? Dan kebetulan besoknya ada acara di wihara. Wah, kita mau ketemu orangnya sungkan sekali, nggak enak sekali. Padahal dulunya kita teman akrab, teman baik. Jadi begitu ketemu dia itu rasanya, aduh aku kemarin bohongi dia dan ketahuan lagi. Saudara-saudara, ini bohong yang sederhana sekali, pelanggaran sila yang sederhana saja, membuat kita sudah tidak hidupnya menjadi tak senang. Jadi kita merasa, aduh, kalau aku ketemu lagi gimana ya, saya harus menjawab. Dan nanti akhirnya kita menjawab dengan kebohongan yang lain. Kalau seandainya teman itu tanya, kemarin kok kamu belum, kok masih di rumah, atau kamu kok nggak jadi pergi? Waktu itu kok malah kamu terima makanan dari kurir. Kita lalu bohongi lagi. Iya ini keluarga katanya nggak jadi pergi. Kita bohongi lagi. Kemudian nanti pas anaknya ditanya lagi, oh jadi kemarin kamu nggak jadi pergi? Memang ada rencana pergi? Anak di sebelah yang kita ajak menjawab, enggak, kemarin nggak ada rencana pergi kok memang. Wah, muka kita bisa kayak kepiting rebus merah semua. Karena kita benar-benar kebohongan kita terbuka. Di depan umum, dikuliti kita itu. Nah, sampai akhirnya kita tidur pun susah. Ekonominya cukup, bisa menggunakan ekonomi. Kemudian juga tidak punya hutang. Tapi kita tidak menjalankan dharma dengan baik, tidak melaksanakan sila dengan baik. Dan akhirnya kita malu banget sampai berhari-hari kita hidupnya tidak bisa bahagia, tidak bisa senang. Apalagi tiap kali kebaktian ketemu dia itu teman baik kita. Aduh, sungkan sekali. Dan itu bisa bertahun-tahun kita ketemu dia. Traumanya itu masih ada. Saudara-saudara, berbeda kalau kita memang terus terang. Kita memang ada di rumah, cuma kita mengatakan, maaf ya, saya memang di rumah ini, tapi kita masih ada acara keluarga ini. Mau makan-makan sama-sama, dan yang lain-lain lah. Kita mau membahas tentang hal-hal yang tentang keluarga. Nah, akhirnya ketika kita ngambil makanan di gerbang, liwat dia, ya biasa aja. Kemudian besoknya ketemu, juga dia tanya, loh kemarin kamu akhirnya pesan makanan ya? Iya, karena kita memang enggak mau masak-masak apa-apa, tapi pokoknya biar cepet, ya kita pesan makan terus kita ngobrol-ngobrol sekeluarga. Wah, tenang banget. Kita tetap hubungannya baik dengan orang itu, di wihara juga tetap baik, kemana saja baik. Kenapa? Karena kita melaksanakan sila. Ini baru tentang kebohongan. Belum tentang yang lain-lain, itu sama. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Ini sama semua. Kalau kita langgar, kalau kita tidak melakukan, kadang-kadang menimbulkan beban yang membuat kita hidup menjadi tidak senang. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam dharma ini hidup senang itu ada. Jadi bukan pesimis, hidup itu duka, hidup ini penderitaan. Tidak, hidup senang itu ada. Dan ada faktornya juga untuk dapat senang. Nah, saudara-saudara, kalau kita jalankan sila, kemudian kita juga mengembangkan kerelaan di dalam dharma. Kan kerelaan ini adalah kerelaan materi pertama, misalnya kita ada acara misalnya puja bakti, kemudian ada lagu Dana Paramita, kemudian kita belajar kerelaan. Itu dari zaman kita sekolah minggu, kita sudah dibiasakan di dalam dharma untuk berlatih mengembangkan kerelaan. Kemudian nanti hari-hari raya tertentu, misalnya ada Katina dan lain sebagainya, kemudian kita juga spesial datang ke wihara untuk mempersembahkan dana katina kita. Ini adalah kerelaan. Belum lagi kalau nanti ada para biku yang tinggal di wihara, kita dana makan pagi, dana makan siang, itu adalah pengembangan kerelaan. Yang kemudian kalau kita renungkan membuat kita bahagia sekali. Yang itu akhirnya
kita sering mengulang melakukan. Saudara-saudara, inilah menjadi faktor kita menjadi hidup senang. Apalagi kalau kerelaan ini kita kembangkan menjadi lebih dalam lagi. Bahwa saya bukan hanya merelakan materi saja. Saya bukan merelakan uang untuk dana, misalnya dana paramita, ada lagu dana paramita. Saya bukan hanya merelakan sebungkus nasi untuk para biku makan pagi atau makan siang. Saya bukan hanya merelakan untuk persembahan jubah atau dana katina dan lain-lain. Bukan. Itu memang saya lakukan dari kecil, itu kerelaan materi. Tetapi saya ingin merelakan keakuan. Jadi saya berusaha merelakan keakuan. Bagaimana saya memperhatikan, bagaimana saya bisa memaafkan, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kerelaan yang bukan materi, yaitu keakuan. Apa itu perhatian? Misalnya, ada teman di wihara, kok tidak datang? Tidak ada salahnya kan? Kita WA ke dia, teman, kamu kenapa kok nggak datang? Oh iya, ini aku ada kesibukan. Oke, enggak apa-apa, kamu jangan lupa ya nonton di YouTube channelnya Wihara nih, hari ini ada acara misalnya. Nah, itu bagian dari perhatian, itu juga kerelaan. Karena ada orang-orang yang merelakan nilai materi yang demikian besar untuk kegiatan wihara misalnya, tapi perhatian ke teman, perhatian ke pasangan hidup aja kurang. Pasangan hidup sakit ya dibiarkan, teman nggak datang ya dibiarkan. Itu barulah kerelaan materi yang dia latih. Padahal selanjutnya, kerelaan materi ini harus ditingkatkan untuk melatih kerelaan yang bukan materi, yaitu salah satunya perhatian. Memperhatikan teman yang mungkin tidak hadir, memperhatikan pasangan hidup yang mungkin kurang sehat, dan lain sebagainya. Dan itu masih banyak sekali yang lain. Kemudian selain perhatian juga memberikan maaf. Jadi kita bisa memaklumi bahwa orang itu bisa bersalah kepada kita. Mungkin cara berbicaranya nggak tepat, mungkin perilakunya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, atau mungkin cara berpikirnya dia juga nggak cocok dengan apa yang kita biasa pikirkan. Nah, itu memang setiap orang mungkin ada kurang dan lebihnya. Ketika kita bisa memaklumi, ketika kita bisa memaafkan kesalahan dia, maka hidup ini menjadi tenang juga. Hidup ini menjadi bahagia juga. Dan akhirnya kita merasa, aduh, enak ya hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita setelah merasa ada ganjelan dengan orang itu, wah, orang itu kok menjengkelkan sekali ya, ngomongnya kok kayak gitu ya sama saya. Tapi begitu kita bisa memaafkan dia, tidur rasanya nyaman sekali, tidur rasanya enak sekali, hidup menjadi nyaman sekali. Nah, ini adalah karena kerelaan yang kita latih. Selain tadi mengembangkan sila, kita mengembangkan kerelaan. Apalagi kalau kita juga mengembangkan meditasi, yaitu melatih saat ini saya sedang apa. Karena meditasi adalah bagaimana kita melatih keterampilan berpikir kita untuk selalu sadar saat ini saya sedang apa. Sehingga kalau di dalam waktu latihan, duduk meditasi, saat ini saya sedang masukkan nafas, saat ini saya sedang mengeluarkan nafas, atau saya saat ini sedang mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Itu semua itu adalah untuk latihan. Kita membiasakan pagi bangun tidur, malam mau tidur, selalu saat ini saya sedang apa, sedang bernafas, ya, satu, dua, tiga, empat. Jadi kita hitung sesuai dengan masuk dan keluarnya nafas, itu kita sebetulnya menyadari saat ini saya sedang apa. Kemudian
Kalau itu sudah menjadi kebiasaan karena kita latih pagi bangun tidur dan malam mau tidur, seperempat jam pagi misalnya, sampai setengah jam atau 1 jam, seperempat jam malam misalnya, atau setengah jam atau 1 jam, kemudian kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Saat ini saya sedang mengendarai kendaraan, saat ini saya sedang menyeberang, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang membalas WA dan lain sebagainya. Kalau kita selalu sadar setiap saat, maka hidup kita bisa selalu terjaga perilaku kita, terjaga ucapan kita, terjaga cara berpikir kita, sehingga kita tidak melanggar sila. Karena kita tidak melanggar sila, maka hidup senang pun terdukung. Kalau sekarang hidup senang itu tadi, selain kecukupan ekonominya, bisa menggunakan kecukupan ekonomi kita, kemandirian ekonomi kita, kemudian juga berusaha tidak mempunyai hutang, kemudian juga melaksanakan dharma, sehingga kita bisa melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, mengembangkan kesadaran setiap saat. Maka kalau pelaksanaan dharma ini terus-menerus kita latih, kita lakukan di kehidupan sehari-hari, maka umur bertambah, jatah hidup kita berkurang. Sehingga kita umur bertambah, tenaga menjadi berkurang, kemampuan berpikir berkurang, kemampuan mendengar berkurang, kemampuan melihat juga berkurang, kemampuan merasakan berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, kesehatan kita juga makin menurun, makin menurun, makin menurun. Akhirnya, akhir kehidupan ada di depan hidup kita ini. Kalau kemudian kita prosesnya adalah seperti biasa, dengan ada sakit dan lain sebagainya, kita kemudian bisa siap. Oh, inilah akhir kehidupan saya. Apa yang harus saya lakukan di atas tempat tidur ini sebelum kehidupan saya berakhir? Saya harus tetap mengembangkan kerelaan. Saya mungkin sudah tidak bisa berdana materi lagi, tapi saya tetap bisa berdana keakuan. Saya akan memaafkan orang-orang yang mungkin punya kekurangan dengan saya. Saya akan memaafkan musuh-musuh saya, sehingga saya tidak akan membawa kebencian ini ke alam kelahiran yang selanjutnya. Kemudian saya juga merelakan semua yang saya miliki, semua yang sudah saya dapatkan semasa hidup. Apakah itu karir, apakah itu harta, apakah itu keluarga, saya akan relakan. Biarlah semua menjadi milik orang-orang yang saya tinggalkan. Kemudian selain mengembangkan kerelaan, saya juga kemudian menjaga pikiran saya, supaya saya tetap berpikir yang baik di ujung kelahiran ini. Bahwa saya akan menuju kematian, bahwa saya sudah dilahirkan sekian tahun, maka risiko kelahiran adalah kematian. Maka saya kemudian menjaga pikiran saya yang sudah saya latih selama ini. Saat ini saya sedang apa? Sekarang saya mulai menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini saya sedang bernafas. Ketika nafas masuk, saya sadar. Nafas keluar, saya juga sadar. Nafas masuk, saya sadar. Nafas keluar, saya sadar. Dan ketika nafas keluar tidak masuk lagi, kematian datang. Kita dengan memiliki kesadaran yang tinggi seperti itu, karena sudah menjadi keterampilan, menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari sewaktu kita masih sehat,
maka kita kemudian bisa mati pun tenang. Mati tenang karena kita bisa melepaskan semua kemelekatan kita. Bahkan kalau kita penuh kesadaran hidup saat ini, kematian yang tenang yang sesungguhnya adalah kematian yang bebas dari kelahiran kembali. Dan itu bisa kita capai di kehidupan ini kalau kita selalu sadar saat ini saya sedang apa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau sekarang kita hidup senang, mati tenang, sesungguhnya rangkaian perjalanan hidup ini bisa kita capai. Nah, tapi kalau tadi adalah mati yang karena sakit, tapi bagaimana kalau sekarang mati kecelakaan, mati seketika, kemudian mati kesetrum, ya kena listrik sampai meninggal, kemudian mati karena seperti gempa bumi kemarin yang terjadi di Turki maupun Suriah, yang kalau Anda melihat videonya saja pasti Anda akan mendoakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, karena sangat mengerikan. Jam 4 pagi tidur, kemudian tahu-tahu gempa, dan kemudian rumah yang demikian tinggi bersusun-susun langsung ambruk dan rata dengan bumi. Ribuan orang meninggal. Begitu kita melihat rekaman video itu aja sudah ngeri sekali, dan kita mendoakan semoga semua makhluk bahagia. Semoga para mendiang yang meninggal terlahir di alam yang baik. Semoga mereka yang masih selamat, yang ada di bawah reruntuhan, semoga cepat tertolong sehingga bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Kita kemudian lalu mendoakan karena ngeri sekali. Karena kejadian itu bisa juga terjadi pada diri kita. Saudara-saudara, kematian bisa datang setiap saat karena hidup ini tidak pasti, kematian itu yang pasti. Saat ini pun kita bisa meninggal, nanti sore, nanti malam pun juga bisa meninggal, besok pagi juga bisa meninggal, kita bisa meninggal setiap saat. Kalau demikian, saudara, kita tentu tidak bisa merasakan gimana ya tadi kalau sakit kan bisa pelan-pelan melepaskan pikiran, melepaskan kemelekatan. Kalau sesaat bagaimana meninggalnya? Kebiasaan kitalah yang muncul. Kalau kebiasaan kita biasa melepas, kebiasaan kita biasa tidak melekat, maka begitu kita meninggal, walaupun meninggal dalam kondisi kecelakaan, kita pun bisa terlahir di alam bahagia kalau kebiasaan pikiran baik kita muncul, atau kalau kebiasaan kita sadar setiap saat, bisa juga meninggal dan terlahir di alam yang baik, atau bahkan tidak terlahir di alam manapun juga. Karena meninggal dengan seketika, itu bukan menunjukkan akan kemana dia terlahir, tetapi meninggal seketika itu atau cara meninggal seseorang itu hanyalah cara. Tetapi setelah meninggal, mungkin dia bisa terlahir di alam bahagia, mungkin juga dia bisa terlahir di alam menderita, mungkin juga dia tidak terlahir di alam manapun juga. Semua itu juga tergantung pada kebiasaan kita sewaktu kita masih hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, tema kita yang luar biasa di kesempatan ini, hidup senang, mati tenang. Ini sesungguhnya kita sebagai umat Buddha sudah ditunjukkan jalan untuk mencapai kedua hal ini. Bahwa kalau kita ingin hidup senang, bekerjalah dengan baik, sesuai dengan dharma, agar kita memperoleh kecukupan ekonomi, bisa menggunakan hasil kita dengan baik, tidak kikir, tapi bijaksana menggunakan hasilnya, kemudian berusaha tidak terlibat dengan hutang, apalagi hutang secara online, pinjaman online misalnya, yang nanti kalau hutang, yang hutang tapi teman-teman kita dikontak HP kita yang diteleponi untuk ditagih misalnya, nah kita berusaha menghindari hutang, kemudian berusaha melaksanakan dharma
dengan baik, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, kesadaran setiap saat, dan kalau ini kita gunakan selalu menjadi kebiasaan di kehidupan kita sehari-hari mulai sekarang, sampai selama-lamanya hidup kita nanti, entah meninggal hari ini, meninggal besok, meninggal seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya, kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, sehingga meninggal kita dengan kondisi yang sakit menurun-menurun ataupun meninggal seketika, kita bisa tetap meninggal dengan tenang karena kita bisa melakukan pelepasan. Sehingga meninggal kita bisa terlahir di alam bahagia, meninggal kita apapun caranya bisa terlahir di alam yang baik terus atau di alam manusia, atau bahkan kita tidak terlahir kembali di alam manapun juga. Semoga dalam kesempatan ini akan bangkit semangat kita untuk mulai sekarang sampai selama-lamanya kita tidak pernah meninggalkan dharma untuk selalu kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu berbahagia. Inilah yang saya bisa sampaikan. Sabe sata, bawantu, sukitata.